Ya, kemudian yang Bapak Ibu sekalian perlu juga apa tuh namanya berikan ya, atau mungkin simpan atau stok di rumah itu lah herbal-herbalan. Sekarang banyak kok herbal-herbal yang bagus ya. Jadi kalau misalkan anak saya sekarang batuk pilek apa segala macam itu ya Masya Allah, karena udah ngerti, kita udah ngerti konsepnya, polanya, ya udah misalkan pakai apa tuh soda misalkan 1 kapsul gitu atau 2 kapsul kan sebenarnya dikit banget ya. 1 kapsul habis soda serbuk itu dikit sekali. Itu saya buka ya. Kalau anak saya yang kecil kan masih ada yang umur 5-6 tahun ya, atau 3 tahun gitu. Itu ya buka, campurin madu, campurin sedikit sama probiotik. Itu Insya Allah seperti itu. Salah satu cara saya. Karena tadi bahan bakarnya ada, dia harus ada tukang kerjanya. Ya. Atau pekerjaannya terus ada. 2 itu, komplit. Ya, jadi apapun yang Anda berikan, ya herbal atau apapun, usahakan ada produk fermented atau probiotik di situ yang bisa menguatkan kerja dari herbal yang Anda berikan tadi. Sekarang udah banyak, Bapak Ibu bisa beli itu di mana-mana tuh, ya. Seperti itu. Dan mau bikin sendiri juga sudah pernah saya ajarkan di Instagram saya, ya. Kalau mau bikin sih sudah bisa juga. Kalau mau bikin itu dengan menggunakan buah-buahan, ya, buah-buahan itu dengan kulitnya, dengan dagingnya, dengan bijinya itu dimasukkan dalam satu tempat, sekian bulan nanti kita bisa panen itu enzim atau probiotik tadi. Itu salah satu caranya, ya. Dan ya tidak kalah penting Bapak sekalian ya, juga kenalkan mereka dengan pengobatan-pengobatan sunnah ya. Salah satunya adalah berbekam atau hijama ya. Kebetulan saya di rumah juga biasa kalau istri lagi kurang enak badan atau dia butuh lagi sakit atau apa ya, saya bekam sendiri beliau di rumah ya. Dan itu anak-anak ngelihat kan, akhirnya anak-anak lihat ini apa, ya bekam gitu kan, akhirnya mereka tahu juga, nyoba-nyobain gitu kan, ya bekam-bekam kering gitu, Masya Allah. Jadi mereka dekat ya dengan sunnah-sunnah Nabi, khususnya bidang kesehatan ini. Ya, madu juga kita kenalkan, kurma juga. Jadi Masya Allah tuh berkah Bapak sekalian ya, berkahnya luar biasa ya kepada kita keluarga di rumah, dan anak-anak juga sudah mulai paham tentang itu, sehingga ya ketika kita mulai tahu ya satu petunjuk-petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, akhirnya beranjak ke lain lagi. Jadi apa ya, kayak punya saudara kebaikan yang lain gitu dari apa yang kita sampaikan tadi ya. Nah itu salah satu caranya ya, beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya, yang mudah ya, sebenarnya mudah dan murah sebenarnya ya, asal orang tuanya juga tegas ya. Orang tuanya juga tegas dalam hal ini. Ketika anak-anak pengen apa sesuatu ya, Anda mulai harus pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik ini kira-kira meracuni tubuhnya, menyehatkan tubuhnya atau gimana gitu loh. Nah jadi kita dituntut ya, sangat dituntut, karena apa? Kita nggak bisa ngontrol ya apa yang dimasukkan oleh katakanlah orang-orang yang membuat makanan di industri makanan dalam makanan yang mereka buat ya, dalam produk mereka tadi. Tapi kita bisa mengontrol ya makanan yang masuk ke dalam mulut kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Kan bisa kita kontrol ya. Kalau itu sudah kita kontrol ya aman kita. Jadi kita betul-betul makan yang kita perlukan ya. Makan yang betul-betul tidak membuat mudarat bagi tubuh. Karena sekarang makanan yang bikin mudarat banyak sekali ya. Karena ya bagi orang atau mungkin pelaku industri khususnya yang di industri makanan ya, secara umum ya mereka pengennya kan orang bisa beli produk mereka terus lagi dan lagi gitu loh. Ya, dan ya kita tidak tahu ya, lagi-lagi misalkan ada orang pengen makan ini terus-menerus, itu kita nggak tahu bahan apa yang mereka masukkan di situ yang akhirnya membuat seseorang itu kayak kecanduan gitu kan. Ya, contoh mungkin kita bicara gula pasir. Ada seorang dokter di Amerika pernah bilang bahwa gula pasir itu 10 kali lipat kecanduannya daripada kokain ya. Jadi subhanallah ya, itu gula pasir, ini belum cerita bahan yang lain gitu loh. Jadi hati-hati Bu sekalian ya, dan itu beberapa tips ini bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah mulai sekarang, termasuk juga ya guru-guru juga ya, mungkin di lingkungan Al-Azhar BSD ini ya. Kemudian juga nanti kalau sudah mulai masuk offline segala macam ya, ingat ya kita sedang mempersiapkan generasi. Artinya generasi ini kalau dari sisi makanan kita juga tidak perhatikan, akan berat sekali Bu sekalian, akan berat. Ya, umur nauzubillah min dzalik, moga tidak umur 30 tahun, 40 tahun, kadang 20 tahun sudah sakit-sakitan kan enggak seru gitu kan. Apa yang kita mau bangun itu akhirnya bermasalah atau tidak bisa dilanjutkan gara-gara apa? Gara-gara ya salah satunya ya bebas ya, tidak terkontrol dalam urusan makanan ya. Di sekolah juga sama, diingatkan harus ada dan ini
butuh kerjasama dari orang tua ya, juga bukan cuma dari guru saja. Edukasi berkaitan dengan hidup sehat, makanan sehat ya, atau gaya-gaya hidup sehat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin cukup penjelasan saya ini, dan saya kembalikan lagi pada moderator Ustadz Malik ya. Masya Allah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di